Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, saudara sekalian, kita semua pada hari ini bisa bertemu untuk melaksanakan atau melanjutkan kuliah kita, mata kuliah ilmu hama tumbuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang organisme hama. Dan sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita membicarakan organisme hama untuk kelompok atau jenis-jenis serangga. Sudah kita ketahui, eh, serangga adalah tergolong ke dalam kelas hexapoda atau kelas insekta. Nah, di dalam struktur penggolongan atau struktur eh, hierarki taksonomi eh, kelas, maka akan eh, terbagi atas atau terdiri atas ordo-ordo. Nah, baik, kita akan memulai eh, mencoba mempelajari atau mengenal ordo-ordo serangga yang diantaranya dari anggota dari ordo-ordo yang akan kita bahas itu sebagian diantaranya adalah hama, dan sebagian diantaranya mungkin juga merupakan musuh alami hama. Sudah sekalian, ordo yang pertama yang akan kita bahas itu ordo yang ya populer, dan contohnya pun eh, misalnya belalang atau ya belalang falanga itu eh, sudah kita gunakan eh, praktikum sejak praktikum yang pertama, yaitu ketika, dan bahkan sebelumnya sebelum mata kuliah ini, pada mata kuliah eh, entomologi pertanian, eh, kita juga mengawali praktikumnya dengan spesimen peraga belalang falangan nigricornis, yang itu adalah tergolong dalam ordo Orthoptera. Nah, baik, dari nama ordo Orthoptera, secara harfiah, orthos itu lurus, nah ptera itu pteron, sayap. Nah, serangga yang bentuk sayap depannya itu terlihat dengan khas, yaitu lurus atau sederhana lurus. Sayap depan ini teksturnya eh, bentuknya lurus, teksturnya agak keras liat begitu. Nah, ini tipe yang keras liat seperti ini disebut sebagai tegmen. Pada beberapa buku akan ada misalnya tegmina, nah itu menggambarkan bahwa itu eh, penyebutan untuk jamak, untuk plural. Nah, adapun sayap belakang itu membranous, membranous, tidak tidak dan tidak lurus. Sayap belakang pada sebagian besar keadaan, yaitu keadaan yang sayap eh, belakang itu terlipat, dilindungi atau ditutupi oleh sayap depan. Nah, baik, eh, pertama sayap, nah lalu yang kedua tipe struktur mulut atau alat mulut yang eh, menggigit, mengunyah. Nah, menggigit, mengunyah ini karena komponen alat mulutnya yang mm, berupa yang dominan misalnya mandibel, nah, eh, rahang atau gigi penggigit utamanya mandibel itu. Nah, mandibel inilah yang kemudian eh, dengan penyebutan tipe menggigit munyah atau tipe mandibelata. Dari segi posisi, ini hipognathus. Nah, baik saudara sekalian, tipe metamorfosis Paurometabola, dari telur ke, kemudian berlanjut ke telur mentas menjadi nimfa. Nimfa inilah yang mengalami eh, metamorfosis dan ditandai dengan beberapa kali pergantian kulit atau molting sampai pada saatnya akan menjadi serangga dewasa atau ya ortoptera dewasa atau imago. Baik, saudara sekalian,
beberapa contoh misalnya yang bersifat eh, fitofagus atau bersifat herbivorous, herbivore, pemakan tumbuhan, misalnya belalang, kemudian cangkrik, kemudian orong-orong. Nah, ini eh, beberapa contoh yang populer. Baik, saudara sekalian. Nah ini eh, contoh dari eh, diperlihatkan ini belalang Phalangia nigricornis, familinya Acrididae, disebut sebagai belalang kayu atau belalang jati. Nah, belalang ini bersifat polifagus, jadi jenis tanaman yang bisa dimakannya eh, ada berbagai jenis tanaman. Baik, saudara sekalian. Kemudian hmm, contoh berikutnya yaitu eh, belalang seksava dari nama eh, spesiesnya Seksava nubila. Familinya famili Tetigonidae, disebut sebagai belalang pedang karena bentuk eh, ovipositor serangga betina dewasa yang secara eh, cukup jelas, secara menyolok, ekstensif gitu, besar, panjang, eh, sehingga disebut sebagai eh, belalang pedang. Hama seksava nubila ini merupakan eh, hama penting pada tanaman kelapa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu di Sulawesi Utara. Misalnya di Kepulauan Sangihe dan Talawut, kemudian di Maluku Utara ini di Kepulauan Ternate. Nah, baik seperti itu ya. Sekali lagi, Seksava nubila. Nah, baik, ini lanjutannya eh, adalah orang-orang Grillotalpa africana. Eh, Nama spesiesnya itu, nama familinya Grillotalpidae. Nah, dalam bahasa Indonesia, nama umumnya eh, ada yang eh, disebut sebagai anjing tanah, gitu ya, anjing tanah. Nah, eh, nama lain umum yang lain, misalnya orang-orang. Nah, baik. Hama ini menjadi hama eh, pada perakaran berbagai jenis tanaman di eh, ya perakaran yang dekat dari permukaan tanah. Nah, eh, hama orang-orang atau Grillotalpa ini secara khas eh, tungkai depannya, tungkai depan untuk menggali. Eh, jadi bentuk tungkainya khas eh, besar, pendek, dan eh, menggambarkan aktivitas untuk mengais tanah, menggali tanah. Nah, baik saudara sekalian. Nah, ini untuk em, Orthoptera, kemudian famili Acrididae. Nah, ini berikut ini spesiesnya bernama Locusta migratoria. Nama umum ialah belalang kembara. Nah, ini merupakan eh, belalang yang daya kembaranya, ya daya migrasinya sangat luas dan sudah menjadi hama sejak eh, cukup lama. Bahkan tercatat dalam sejarah itu eh, sejak tahun 1877 ini di eh, Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Di sana ada serangan yang cukup berat di ketika itu. Baik, kita bayangkan 1877. Kemudian ada dalam jangka waktu yang lama,
915 sampai 1915 ini masih di Halmahera Utara. Nah, baik saudara sekalian, lama belalang kembar ini memang khas, ada fase yang dalam populasi relatif rendah, ini fase soliter, dan nanti ada ketika populasinya meningkat menjadi banyak, eh, ini fasenya menjadi fase gregarius, fase populasi ber, bergerombol, bergerombol banyak, dan eh, sifat mengembaranya itu eh, berpindah-pindah dalam eh, kumpulan populasi itu. Nah, baik. Ketika fase soliter berwarna hijau, ketika fase gregarius atau kumpulan yang banyak itu warnanya menjadi kecoklatan. Nah, fase gregarius mungkin seperti ilustrasi yang di pojok kanan bawah ini. Nah, baik-baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, baik. Terus kalian, bahkan kemudian ini sejarahnya tahun 52 masih ada serangan lagi tahun 59, tahun 72, tahun 76. Bahkan di eh, tahun yang tidak jauh dari sekarang ini, di sekitar-sekitar tahun 2017, 2018, bahkan sampai 2020, 2021 ini di eh, Sumba, jadi di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Sumba Timur. Ini masih ada serangan yang eh, cukup banyak, cukup tinggi populasinya, dan eh, lumayan tidak, bukan hal yang mudah untuk diatasi. Nah, baik saudara sekalian, eh jadi ini eh, sekali lagi tadi itu ada fase soliter, fase peralihan atau transien, kemudian fase gregarius. Nah, baik saudara sekalian. Nah, ini sebagai contoh kumpulan populasinya ketika terbang dan kumpulan populasinya ketika hinggap di eh, bangsa eh, tanaman jagung atau tanaman rumput-rumput yang tinggi. Nah, baik. Nah, pada tahun 1998 di Lampung itu juga pernah ada eh, eksplosi populasi belalang kembara ini. Jadi ke arah tanaman jagung, tanaman tebu begitu. Eh, Antara lain di beberapa kecamatan seperti Bangunrejo, kemudian Tulang Bawang, kemudian Kecamatan Pakuan Ratu. eh, Ketika itu ada yang gambaran banyaknya populasi itu di jalan tempat lalu lalang kendaraan, itu populasinya sampai seperti ini. Baik, saudara sekalian, ini tadi beberapa runtut waktu serangan belalang kembara. Nah, baik. Nah, ini ya, nah, Januari tahun 2021, serangan belalang kembara di Sumba Timur. Nah, baik. Terus sekalian, kita akan melanjutkan masih di beberapa ordo. Nah, ini ah, salah satu contoh ordo eh, serangga yang menjadi musuh alami, yang dalam hal ini sebagai predator. Nah, baik. Jadi nama ordonya adalah ordo Mantodea. Mantodea. Familinya Mantidae. Kemudian dalam nama umum dalam bahasa Inggris Mantids. Jadi kakinya tipe raptorial, kaki depan tipe raptorial. Nah, ini raptorial itu eh, secara relatif lebih besar daripada kaki yang lain begitu. Nah, ini ya. Fungsinya untuk eh, menangkap dan memegang mangsa. Nah, menangkap dan memegang mangsa. Karena ini aktivitasnya menangkap mangsa untuk dimakan, karena memang makanannya adalah serangga yang lain. Nah, inilah dikatakan sebagai predator
sebagai musuh alami yang bisa menekan populasi hama. Nah, baik, mari saudara sekalian, eh, kita masih akan lanjutkan dengan ordo Isoptera. Baik dari segi nama ordo, semua akhiran pterana itu secara harfiah bermakna sayap dan kemudian digandeng dengan Isoptera, isonya itu sama, jadi serangga yang bentuk sayapnya eh, sama begitu ya, dari antara sayap depan dan sayap belakang, nah itu bentuk. Nah, baik. Jadi ini nama umum itu disebut dengan rayap. Nah, baik. Serangga dewasa yang bersayap, nah ini eh, disebut sebagai rayap kasta reproduktif. Jadi yang dalam bahasa sehari-hari disebut laron adalah kasta reproduktif dari serangga rayap. Nah, baik. Kasta reproduktif itu suatu bentuk morfologi rayap yang fungsi dalam koloninya itu eh, fungsi reproduksi. Jadi eh, laron yang bersayap itu ada jantan, ada betina, dan kemudian mereka eh, berjodoh begitu ya, berkopulasi lalu membentuk koloni yang baru atau sarang rumah rayap yang baru. Nah, memiliki dua pasang sayap yang bentuk dan ukurannya sama. Kemudian antena, jadi antena merupakan eh, organ yang sering dijadikan sebagai penciri. Antenanya eh, bertipe seperti eh, ya bulat-bulat, ruasnya itu bulat-bulat seperti manik-manik. Alat mulut rayap menggigit, mengunyah, aktif mengunyah eh, berbagai bahan tumbuhan, bagian dari tumbuhan yang dari itulah mereka merusak dan menyerang. Nah, baik, uh, metamorfosisnya Paurometabola. Nah, contoh familinya famili Termitidae. Kemudian contoh spesiesnya Macrothermus gilfus. Rayap yang sangat umum dijumpai di, di banyak di negara kita, di banyak habitat begitu ya. Jadi habitat-habitat yang eh, banyak bagian tumbuhan atau sisa tumbuhan yang banyak mengandung eh, zat kayu, zat kayu. Nah, baik, baik saudara sekalian. Nah ini eh, ilustrasi, diberikan ilustrasi bahwa eh, rayap dewasa bertelur. Dewasa ini betina dewasa yang pada awalnya bersayap. Nah, ketika sudah membentuk suatu koloni maka sayapnya lepas, gitu ya. Bertelur. Kumpulan telur ini akan menetas menjadi serangga pradewasanya disebut dengan nimfa. Nah, nimfa ini nanti akan mengalami serangkaian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu nanti akan ada yang menjadi rayap pekerja yang ukurannya relatif kecil dan aktif bergerak mencari eh, makanan itu. Nah, baik. Kemudian ada yang nanti tumbuh itu menjadi rayap kasta prajurit. Bentuk morfologinya khusus. Eh, kepalanya dengan mandibel yang cukup menyolok begitu ya. Kepalanya pun besar, secara ukuran tubuhnya juga besar. Nah, kemudian nah inilah. Kemudian ada dari nimfa ini tadi yang pertumbuhannya menjadi kasta reproduktif yang
di dalam koloninya, di dalam sarang itu menjadi bersayap yang pada suatu saat nanti kasta reproduktif jantan dan betina akan keluar dari sarang terbang dalam penerbangan laron itu. Nah, baik. Nah, ini ilustrasi rayap kasta reproduktif yang tugasnya bertelur di dalam koloninya, kemudian telurnya menetas nah, menjadi ini nim nimfa yang sebagian sudah membentuk kasta pekerja yang eh, relatif lebih kecil, kemudian yang kepalanya lebih besar dan berwarna kuning menyolok ini kasta prajurit. Nah, kasta prajurit kalau dibesarkan seperti ini. Ini kasta reproduktif yang bentuknya khusus membesar begitu dan kemudian inilah struktur sarang rayap pada eh, bongkah kayu, bongkah kayu yang banyak mengandung zat kayu atau selulosa. Nah, baik saudara sekalian. Nah, ini dari rayap itu secara secara peran sebagai hama itu bisa sangat serius pada pertanaman kelapa sawit, pada tegakan kelapa sawit itu eh, bisa seperti ini. Nah, baik saudara sekalian kita memasuki ordo Dermaptera. Dermaptera ini eh, ciri sayapnya eh, lebih pendek dari tubuhnya, kemudian teksturnya kokoh seperti kulit begitu. Nah, baik lentur kokoh kuat. Nah, alat mulutnya menggigit mengunyah Odontocetera ini. Metamorfosisnya pauru metabola, tubuhnya dengan sepasang forceps atau cepit pada ujung bagian belakang dari tubuhnya. Menjadi predator pada berbagai eh, ya kondisi vegetasi gitu ya. Menjadi predator. Nah, baik, kita akan melanjutkan satu lagi dengan nah ini predator yang hidup pada misalnya pohon kelapa di pangkal-pangkal pelepah begitu. Kemudian ada yang bersifat sebagai saprofag, hidup pada serasa atau humus. Kemudian ada yang fitofag, hanya sebagian kecil saja yang Dermaptera ini yang menyerang bunga, yang menyerang memakan bagian dari tumbuhan. Nah, baik. Eh, ini satu lagi, ini Ordo Tisanoptera. Tisanos rumbai. Nah, ptera ini sayap, jadi serangga yang sayapnya berumbai. Ukuran tubuhnya kecil, hanya beberapa mili, eh, pipih begitu ya. Dan umumnya berwarna hitam. Alat mulutnya tidak tidak menggigit mengunyah, tapi meraut. Meraut itu seperti gerakan menggaruk begitu ya, menghisap. Nah, biasanya trips ini hidup di celah-celah sempit dalam lipatan daun tergulung atau dalam kuncup atau mahkota bunga. Secara langsung uh, bagian tanaman yang tempat uh, trips ini bersarang, nah ini akan ada bercak warna perak begitu karena epidermisnya dimakan atau dirusak. Kemudian akan menjadi daun itu atau bagian tanaman itu akan menjadi coklat dan gugur gitu. Nah, secara tidak langsung Tirips ini bisa menjadi vektor virus pada beberapa tanaman hias. Kemudian, nah inilah saudara sekalian, ini gambarnya, metamorfosisnya. Eh, baik ini. Kemudian yang secara menyolok, nah tirips ini misalnya pada tanaman bawang, pada tanaman bawang. Jadi pada tanaman bawang, pada pucuk beringin,
Nah, baik, saudara sekalian, terima kasih. Sekian beberapa ordo yang sudah kita bahas, dan kita akan melanjutkan eh, pada kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.